Bab 1703. Siapa bilang akan melepaskan adikmu? Richard setuju. Itu artinya aliansi Dominion akan membunuh mereka semua. Richard menarik napas dalam-dalam. Bunuh. Bunuh mereka semua. Pertimbangkan lagi. Para petinggi aliansi Dominion mulai membujuk. Tidak. Jika aku ingin adikku tetap hidup, mereka harus mati. Selain itu, mereka mati atau tidak, sebenarnya tidak berdampak apapun pada kekuatan kita. Dan satu lagi, aku adalah komandan. Kalian harus mendengarkanku. Setelah Richard menjelaskan, semua petinggi merasa tenang. Ditambah 50.000 orang ini tidak berdampak besar pada mereka. Mereka tetap bisa menyerang Neslandia. Bunuh. Bunuh mereka semua. Para petinggi aliansi Dominion memerintahkan satu demi satu. Ratusan ribu pasukan aliansi Dominion langsung membunuh 50.000 orang dari keluarga kerajaan dokter. Raja dokter dan yang lain langsung terkejut. Mau tidak mau mereka harus bertarung. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa membunuh semua musuh di depannya. Jalan mereka dihadang oleh Nathan. Di belakang ada ratusan ribu pasukan aliansi Dominion. Tampaknya jalan keluar mereka hanya kematian. Titik. Ada jeritan di mana-mana. Para pengkhianat ini jatuh ke tanah satu demi satu. Karena terjadi terlalu tiba-tiba. Selain itu, kebanyakan dari mereka berada di barisan pasukan aliansi Dominion. Lawan tiba-tiba melancarkan pembunuhan. Mereka tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dalam sekejap orang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ratusan ribu orang melawan 50.000 orang. Mereka seperti dalam pembantaian. Orang-orang berjatuhan tanpa henti. Mayat menumpuk seperti gunung. Darah mengalir seperti sungai. Pertempuran master bela diri benar-benar mengerikan. Bertempur sampai langit menjadi gelap. Namun, di dalam keluarga kerajaan dokter dan berbagai kekuatan lain tetap memiliki daya tempur yang menakutkan. Dalam waktu singkat mereka masih bisa melawan dan memberontak. Raja dokter, satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup sekarang adalah berlari ke arah Neslandia. Batalion Rider Neslandia belum tentu bisa menghadang kita. Semua master telah menyusun rencana dan untuk tidak lagi bertarung dengan aliansi Dominion. Semuanya berlari kembali. Di sana ada kesempatan kita untuk hidup. Lari. Semua orang dengan panik berlari ke arah Nathan. Semua orang sudah gila. Siapapun yang menghalangi dibunuh. Tyson Anderson dan yang lain mulai panik. Meskipun lawan tersisa tidak sampai 10.000 orang. Namun di antaranya masih terdapat banyak master maha tinggi. Mereka belum tentu bisa menghentikannya. Bahkan mungkin akan terkena luka berat. Pada saat ini, suara Nathan terdengar kembali. Bagaimana? Apa kamu ingin adikmu mati? Mendengar hal tersebut, Richard panik. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang yang menyerang ke arah berlawanan bisa diabaikan. Namun, Nathan menggunakan adiknya untuk mengancamnya. Membuat dia langsung panik. Bunuh. Habisi mereka semua. Semua master maha tinggi jagat 5 dan 6 maju. Kali ini, Richard menggunakan kartu trufnya. Para master maju serempak. Mengejar Raja Dokter. Master maha tinggi jagat 5 dan 6 dengan cepat menghadang di depan Raja Dokter. Bunuh. Master maha tinggi jagat 5 dan 6 beraksi bersama. Bagi orang-orang tersisa itu adalah serangan mematikan. VTTT. Di bawah serangan kekuatan super lawan. Dengan cepat Raja Dokter dihentikan. Satu persatu orang berjatuhan. Bruk. Pada akhirnya, Raja Dokter dibunuh oleh 18 Master Maha Tinggi Jagat 6. Dia adalah orang terakhir yang jatuh di antara lebih dari 50.000 pengkhianat. Total menghabiskan waktu setengah hari. Semua pengkhianat dibunuh. Ini adalah hal yang tidak mereka duga. Jelas-jelas sudah menyerah dan bergabung. Para dokter ini justru mati di tangan mereka. Semua karena strategi Nathan. Melihat ini, Richard segera bertanya. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Semua orang sudah dibunuh. Apa adikku sudah bisa dibebaskan? Tanpa diduga, Nathan mencibir. Siapa yang mengatakan untuk membebaskan adikmu? Bab 1704. Pada saat kritis, siapa berani dialah yang menang. Apa? Begitu Nathan mengatakan ini, semua orang yang berada di sana terkejut.
termasuk pasukan Nathan. Semua orang memandang Nathan dengan bingung. Dia berbohong. Ini tidak baik. Bukan. Kamu penipu. Kamu. Richard langsung berteriak saat tahu dia telah ditipu. Kenapa kamu berkata begitu? Kapan aku berjanji akan membebaskan adikmu? Aku hanya mengatakan untuk tidak membunuhnya. Nathan bertanya balik. Aku. Richard mengingatnya lagi. Dan memang betul. Nathan memang tidak membahas hal itu. Kamu sungguh tercela. Tidak tahu malu. Richard berteriak dengan marah. Nathan tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu satu hal lagi yang lebih tercela dan tak tahu malu. Apa? Sebenarnya, aku sangat rasional. Alasan aku membunuh para pengkhianat ini karena mereka mengkhianati Neslandia. Mereka ingin membunuh rekan senegaranya. Semuanya adalah kejahatan besar. Tapi adikmu berbeda. Dia datang ke Neslandia hanya untuk mencuri barang. Cukup untuk dipenjara 10 tahun. Dia tidak melakukan kejahatan besar. Bahkan jika kamu mengirim orang ke penjara untuk menyelamatkannya, itu masalahmu. Tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memang tidak pernah berniat membunuhnya. Nathan mengatakan yang sebenarnya. VTTT. Semua orang terkejut. Ternyata dia sama sekali tidak berniat membunuh Jefferson. Hanya memanfaatkannya saja. Namun menyebabkan 50.000 pasukan Raja Dokter musnah. Aliansi Dominion juga menderita kerugian. Memikirkan hal ini, hati mereka sakit. Betapa tercela dan tak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu sepertimu seumur hidupku. Richard meraung dengan marah. Dibandingkan dengan komandan medan perang yang penuh perhitungan, para master bela diri ini masih terlalu polos. Mereka yang akrab dengan Nathan tahu itu. Gaya bertarungnya brutal. Sebagian besar melakukan penyerbuan dan menyerang. Bahkan jika hanya tersisa 1 atau 2 orang, dia akan tetap melawan. Tapi bukan berarti dia sembrono. Dia adalah seorang komandan. Dia mempertimbangkan seluruh perspektif. Dia akan mengurangi kerugian sebesar mungkin. Di medan perang memang harus menggunakan segala cara. Dia akan perlakukan kerabat dan teman dengan tulus. Tetapi untuk musuh, dia akan memikirkan segala cara untuk membunuhnya. Bertahan hidup adalah tujuan satu-satunya. Inilah medan perang. Seperti yang sudah Nathan contohkan. Tanpa menggunakan satu prajurit pun, puluhan ribu musuh terbunuh. Bahkan membuat aliansi Dominion mengungkap sebagian besar kartu trufnya. Inilah Nathan Clark. Meski semua pengkhianat terbunuh, tapi tidak ada yang bergembira. Karena selanjutnya mereka akan menghadapi kemurkaan aliansi Dominion. Sekarang pasukan besar mereka telah muncul. Bertarung dengan mereka hanya akan mati. Bagus. Kalian telah berhasil membuatku marah. Hari ini akan menjadi hari kiamat kalian. Richard sangat marah. Semua anggota aliansi Dominion dengarkan perintahku. Dalam 1 jam, hancurkan garis pertahanan keempat. Dalam 3 jam, hancurkan garis pertahanan kelima perbatasan barat. Perintah Richard. Bunuh. Ratusan ribu prajurit menyebar untuk bertarung. Kekuatan mereka mengguncang dunia. Aura mereka saja bisa mengguncangkan bumi. Nathan menarik wajah senyumnya. Dia memandang semua orang dan berteriak. Saudara-saudaraku, pertempuran penentu segera datang. Jika kita kalah, sebagian besar Neslandia akan jatuh. Tanah air kita akan berada dalam kesulitan. Orang tua, istri, dan anak kita akan terlantar. Tanah di bawah kaki kita akan menjadi milik orang lain. Apa kita boleh kalah? Tidak boleh kalah. Kata-kata yang sederhana, tetapi memotivasi semangat juang semua orang. Semua orang tidak lagi takut, tapi penuh semangat juang. Singkatnya, pada saat kritis, siapa yang berani dialah yang menang. Ini adalah pertempuran besar dengan kesenjangan kekuatan. Tapi ini juga pertempuran yang menentukan nasib. Serang. Bersambung.